Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya ke channel Review. Hari ini kita akan coba menjelaskan satu produk handphone yang pasti banyak ditawarkan kalau cari handphone yang di harga 2 jutaan gitu ya. Nah, ini adalah salah satunya, ada Oppo A15 ya, A15 series ya. Nah, maaf ya, ini lightingnya mantul-mantul soalnya warnanya emang benar-benar glossy gitu. Nah, untuk si Oppo A15 sendiri ini ada dua varian ya. Ada A15 biasa dan A15s. Nah, kebetulan yang ini itu adalah seri A15s yang RAM-nya 4. Kalau yang A15 biasa itu RAM-nya 3/32, tapi kalau yang ini itu 4/64. Tapi untuk semua spesifikasinya sama, cuman yang beda itu dari segi RAM dan memori gitu ya. Nah, oke, langsung aja kita jelaskan ya. Yang pertama, mungkin dari spesifikasi nanti akan saya tampilkan di gambar dan ada di deskripsi ya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri sebagai berikut ya. Oke, tadi spesifikasi singkatnya sudah ditampilkan dan ada di deskripsi juga nanti ya. Langsung saja coba kita jelaskan. Yang pertama, dari Oppo A15 series ini rilis di tahun 2020 di bulan Oktober ya. Terus langsung aja kita ke dari segi lihat handphonenya ya. Nah, ini handphonenya sudah sangat mewah ya untuk yang warna ini. Bahannya polikarbonat. Ini warnanya doff tapi ada glossy-glossinya gitu, makanya dari lighting juga ini mantul-mantul gitu ya. Di sebelah kiri ini ada SIM tray ya, yang dimana ini udah triple slot, jadi sudah bisa pakai 2 kartu dan 1 memori. Ke sebelah kiri ada volume up down sama power on off ya. Di atas mah kosong, nggak ada apa-apa. Di bawah paling ini ada speaker, terus ada USB 2.0 sama dari audio jack ya buat mic atau headset gitu ya. Di bodi belakangnya ada fingerprintnya juga bagus, bulat ya. Terus ada triple kamera ya di sini, 1 flash, ada kamera 3. Terus kalau untuk bagian depan ini masih pakai layar water drop screen ya, kamera, dan dari ada speakernya langsung. Terus dari segi body ini sangat-sangat ringan ya, dia cuman di 175 gram kalau nggak salah. Terus dari segi tipisnya juga ini sangat tipis, untuk di harga 2 jutaan ini ada di 7,9 mm gitu ya. Kalau untuk harga 2 jutaan kayaknya ini paling tipis ya. Soalnya dari brand yang lain kayak dari Vivo itu dia di 8,4 mm, beratnya juga 195 gram. Ada lagi dari Realme yang baru, Realme C21 itu tebalnya di 8,9 mm, lebih tebal lagi ya, sama di beratnya 190 gram. Nah, tadi dari segi layarnya dia udah pakai water drop, terus pakainya yang LCD di 720 dikali 1600p ya, jadi ini resolusinya masih HD ya. Untuk kerapatan layarnya sendiri di 296 ppi. Terus katanya sendiri layarnya ini sudah 480 nits, jadi cukup terang ya kalau si kecerahannya di fullin gitu ya. Terus untuk langsung kita ke bagian mesinnya pakai prosesor MediaTek ya, tapi sayangnya ini MediaTek seri lama, pakainya MediaTek seri P35 yang ada di tahun 2016. Tapi sebenarnya masih worth it sih, soalnya masih banyak yang cari juga, masih banyak yang pakai juga ya, kayak Samsung itu masih pakai gitu ya. Terus untuk Androidnya sudah Android 10. Untuk ColorOS-nya sendiri, UI-nya pakai ColorOS ya yang seri 7.2. Nah, langsung kita lanjut ke kamera.
Untuk kamera belakangnya tadi udah diterangin ada 3 kamera, resolusinya untuk kamera utamanya 13 megapiksel, terus ada 2 megapiksel untuk kamera makro, sama satu lagi 2 megapiksel untuk potret ya. Nah, jadi ini udah sangat komplit untuk kebutuhan sehari-hari, soalnya kameranya sudah full ya. Cuman sayangnya nggak ada kamera wide angle gitu ya. Soalnya mungkin sekarang pakainya kamera makro karena buat daring ya, buat foto-foto dokumen atau jarak dekat gitu. Jadi kan kalau daring butuh ya untuk foto-foto tugas-tugas anak gitu. Jadi ini sangat penting gitu ya. Mungkin yang dipikirkan Oppo seperti itu. Terus lanjut lagi untuk kamera selfie-nya. Tadi di kamera selfie-nya yang pakai kamera layar waterdrop ini, dia kameranya cuman resolusi 5 megapiksel. Tapi kalau untuk brand sekelas Oppo, walaupun 5 megapiksel mungkin untuk kualitas foto sangat bagus gitu ya. Terus lanjut dari segi baterai, ini sangat penting ya. Biasanya kalau orang cari handphone itu dari segi baterai dan pengecasan juga ditanyain. Untuk baterainya sendiri ini kalau sama brand lain kalah telak, soalnya kalau nggak telak sih, soalnya nggak terlalu besar juga sih bedanya ya. Baterainya sendiri untuk Oppo A15 ini di 4230 mAh. Terus dia dapat pengecasannya masih yang pakai tadi ya, pakai USB 2.0. Ini masih 10 watt standar ya. Tapi kalau untuk 4200 dengan 10 watt cepet ya, tetap cepet gitu. Terus tadi kalau untuk baterai itu emang kalah dari yang lain, karena kalau untuk di harga 2 jutaan kayak di Vivo Y12s sudah pakai baterai 5000. Terus ada Realme C21 yang masih udah 5000 juga. Yang bahkan yang di harga 1.500.000-an dari Xiaomi aja itu udah 5000. Ada Redmi 9C, ada Redmi 9A. Tapi tadi kembali lagi, karena mungkin Oppo pakainya seri P yang nggak terlalu boros, jadi dipakaikanlah baterai 4000. Nah, tapi kalau pengalaman saya untuk baterai 5000 juga, baterai 4000 juga itu cukup sampai sore ya. Jadi paling kita sehari itu sekali pengecasannya di malam hari gitu. Oke, terus tadi udah paling segitu aja untuk penjelasannya. Mungkin kalau yang mau beli atau cari Oppo A15 ini ada 2 varian. Ada yang seri 3/32, ada yang seri 4/64. Kalau yang saya pegang ini kebetulan seri 4/64, tapi untuk warna ini sekarang sudah tidak produksi katanya ya. Jadi yang ready itu sekarang untuk seri 3/32 itu ada warna hitam dan warna putih. Kalau yang seri 4/64 itu hanya ada warna hitam gitu. Oke. Terus lanjut coba saya kasih tahu ya kekurangannya. Tadi sudah ada beberapa yang disebutkan. Paling dari segi kekurangan itu dari segi layar ya. Layarnya masih waterdrop untuk yang Oppo A15 ini. Tapi kan kalau misalkan di harga 2 juta, kenapa saya sebut kekurangan? Karena untuk di brand lain ada yang sudah pakai pancol kayak Samsung A11. Terus di Samsung sih baru Samsung A11 aja ya. Terus selain dari layar, dari baterai ya masih 4200 seperti yang tadi diterangkan. Brand lain itu sudah ada yang pakai di 5000. Terus yang terakhir tadi dari segi pengecasannya masih pakai USB 2.0 ya. Nah, dimana kalau sekarang itu sudah rata-rata yang pakai tipe C ya. Malah orang-orang juga ke kantor carinya yang pakai tipe C atau tanya sudah tipe C atau belum gitu. Tapi kalau misalkan kekurangan ini, kalau kata saya tidak terlalu tidak terlalu penting untuk kalau dipakai sehari-hari sih ya. Terus selain itu juga kalau untuk kelebihannya sendiri, dia punya desain yang sangat mewah. Nah, untuk harga 2 jutaan desain udah mewah, udah dapat fingerprint juga, tipis dan ringan. Jadi kalau buat gaya sih udah masuk sih kalau untuk Oppo A15 gitu ya. Oke, paling gitu aja untuk penjelasan Oppo A15-nya. Nanti mungkin kedepannya saya coba lagi untuk menjelaskan produk-produk lain yang sama di harga 2 jutaan, karena mungkin banyak yang cari handphone di harga 2 jutaan ya. Contohnya di E12 atau Realme C21 gitu.
Kalau suka video ini, tolong di like dan di share. Yang belum subscribe, di subscribe. Jadi paling segitu aja. Terima kasih banyak. Semoga video ini bisa jadi referensi dalam membeli handphone ke depannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.